selamat berjumpa di konteks Bible Reading. Kita sampai 2 Raja-Raja pasal 4. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini Tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan minyak itu dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah, pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan, dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tapi jawab perempuan itu, "Janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini." Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnya dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, "Suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang." Berkatalah suaminya, "Mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat." Jawab perempuan itu, "Jangan khawatir." Dipelananyailah keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, "Tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku kecuali apabila aku katakan kepadamu." Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel.
Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, "Lihat, perempuan Sunem itu datang." Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, "Selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu?" Jawab perempuan itu, "Selamat." Dan sudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu, tetapi Gehazi mendekat, hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, "Biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku." Lalu berkatalah perempuan itu, "Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong?" Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, "Ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya. Dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu." Tetapi berkatalah ibu anak itu, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya, "Anak itu tidak bangun." Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupinya pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, "Panggillah perempuan Sunem itu." Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, "Angkatlah anakmu ini." Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu, dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, "Taruhlah kuali yang besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu." Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar, serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, "Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah," dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, "Ambillah tepung, dilemparkannya itu ke dalam kuali serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini, supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu." Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, "Berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan." Tetapi pelayannya itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya." Lalu dihidangkannya di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Kisah Elisa, seorang abdi Allah yang pernah minta kepada seniornya, yaitu Elia,
Sebelum dia mendemonstrasikan kuasa Tuhan, kita tahu bahwa Elisa minta kepada Elia, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Ini yang diminta Elisa, dan Tuhan memberikan kuasa dalam pelayanan Elisa ini. Tuhan menunjukkan bagaimana seorang abdi Allah itu penuh dengan kuasa. Dan kita sampai di 2 Raja-Raja pasal 4, yaitu ayat 1-7, kita akan melihat bahwa ada istri Nabi yang mengadukan kasus hutang kepada Elisa. Dia tidak memiliki apa-apa, hanya ada di dalam buli-buli berisi minyak, dan penagih-penagih hutang itu akan mengambil kedua orang anaknya menjadi budaknya untuk membayar. Kasus ini disampaikan kepada Elisa. Bagaimana solusinya kalau sampai terjerat hutang? Maka Elisa memberi solusi begini. Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Ya, ini suruh minta bejana-bejana kosong dan jangan terlalu sedikit. Tentu ada maksud. Berikanlah tempat yang banyak. Apa yang akan terjadi? Tuangkanlah minyak itu pada bejana-bejana itu. Ternyata perintah Nabi ini ditaati oleh janda istri Nabi ini, dan dia tuangkan itu minyak kepada bejana ini, dan akhirnya sampai penuh, ganti bejana terus menerus, dan tidak ada lagi bejana sampai berhentilah minyak itu mengalir. Maka kata Elisa kepada istri Nabi ini, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Saudara, kita melihat bahwa dalam kasus hutang ada satu prinsip yang disampaikan di teks ini, yaitu harus dibayar. Ya, tidak ada hutang itu lupa atau sengaja tidak dibayar. Ini prinsip yang jelas disampaikan firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara membayarnya kalau tidak ada sesuatu dan ya tidak bisa membayar dengan baik. Ternyata saudara, Tuhan bisa memberi mukjizat, Tuhan bisa memberi solusi. Apa yang ada? Yaitu cuma minyak. Yang kedua, usaha, minta tetangga-tetangga, meskipun itu bejana-bejana yang kosong, ada usaha, ada niat baik, ada usaha untuk melakukan sesuatu, dan dia kumpulkan. Ternyata Tuhan memberi mukjizat, Tuhan memberi berkat. Dan inilah yang disampaikan oleh Nabi Elia. Dia melayani Tuhan dengan kuasa. Ada prinsip kebenaran yang disampaikan, ada kuasa yang didemonstrasikan. Yang kedua, ini anak perempuan Sunem yang mati akhirnya bangkit lagi. Dan kasusnya yang pertama ini ada perempuan Sunem dengan suaminya itu sangat baik, ya, sangat baik untuk abdi Allah. Dia memberikan kamarnya dan menyediakan tumpangan, semua perlengkapannya diberikan. Bahkan Elisa pun berkata, engkau sudah bersusah-susah seperti ini untuk kami. Satu teladan
yang menghormati hamba Tuhan, memberikan tumpangan pada abdi Allah, memberikan yang terbaik untuk abdi Allah karena selalu datang ke tempatnya dan singgah dan tidur di situ, memberi tumpangan ini pada hamba Tuhan. Ya, ini pekerjaan yang baik. Yang terjadi ternyata Elisa bertanya, apa yang dapat aku kerjakan untuk engkau? Memberi tahu pada raja atau kepala tentara atau apa yang bisa dibantu. Dan perempuan ini katakan, menurut Gehazi dia tidak punya anak dan suaminya sudah tua. Melihat kasus ini memang sudah berapa tahun tidak memiliki anak, dan kasus inilah yang menjadi beban. Tapi Elisa, hamba Tuhan, memberikan demonstrasi di dalam Tuhan ada mujizat, ada pengharapan, dan Elisa katakan tahun depan akan memiliki anak. Dan dia katakan, jangan berdusta kepadaku. Abdi Allah, jangan berdusta. Perempuan ini masih benar atau tidak? Tapi ternyata terjadi dan mujizat terjadi. Tapi dalam perjalanan anak itu semakin besar, ternyata dia mati karena kena sabit kepalanya. Akhirnya kasus ini dinyatakan anak itu mati. Gehazi katakan pada Elisa, dia tidak bangkit. Elisa, bagaimana ini? Dan perempuan ini katakan kepada Elisa, jangan aku diberi harapan kosong. PHP jangan diberi harapan kosong. Sudah diberi anak, ternyata sekarang anaknya mati. Bagaimana ini? Justru dalam kasus ini kuasa Tuhan dinyatakan. Sekalipun mati, Tuhan bisa membangkitkan. Kisah ini kita lihat bagaimana Elisa membangkitkan anak itu. Dikatakan di sini, kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Elisa berdoa pada Tuhan dan dia membaringkan dirinya di atas anak itu, mulutnya di atas mulut anak itu, matanya di atas mata anak itu, telapaknya dipegang telapak itu dan menjadi hangat. Berjalan sana sini, dan kita melihat doa Elisa didengar Tuhan dan anak itu bangkit. Anak itu hidup. Dari sini kita bisa melihat bahwa kalau Tuhan memberi, semuanya itu bukan harapan kosong, tapi dalam Tuhan ada harapan, dan itu pasti bukan kematian, tapi kehidupan. Jadi tipe yang kita bisa yakini masa kini di dalam Yesus Kristus, sekalipun mati, dia pun akan bangkit. Bukan harapan yang kosong, tapi kepastian hidup kekal bagi mereka yang percaya menerima Yesus. Ada harapan yang pasti, sebab dia hidup, maka ada hari esok. Dan orang yang percaya hidup dalam Yesus ada di dalam kekekalan. Ini Nabi Elisa jadi satu tipe mendemonstrasikan utusan Tuhan ada kuasa untuk membangkitkan orang mati. Yang ketiga yaitu tentang wali yang ada maut katanya. Banyak orang tidak akan makan dan takut karena ada maut. Tapi Elisa kembali lagi, ambil tepung dan dia lemparkan ke dalam kuali itu. Akhirnya masakan itu cedok dan orang itu
bisa makan. Melihat ini kita lihat bahwa kasus makanan ada di mana-mana. Banyak ada ya sayur dan sebagainya seringkali membuat makanan itu menimbulkan maut. Dan sekarang ini bermacam-macam makanan yang bisa membuat kesehatan rusak, sakit, bahkan kematian karena makanan. Tapi Nabi Elisa, kuasa Tuhan, dialah itu mentawarkan, menetralkan sehingga makanan itu menjadi sehat. Makanan itu bisa dimakan, membuat sehat. Ini demonstrasi kuasa Tuhan yang dilakukan Elisa sebagai hamba Tuhan. Yang berikutnya kita melihat ayat 42 dan 44, ini memberi makan 100 orang. Ya, kesulitan untuk memberi makan, tapi Elisa katakan, berilah itu kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sekalipun abdi Allah ini diberi roti 20 roti celai gandum, tapi dia berikan itu pada mereka. Dan pelayan itu katakan, ya, bagaimana ini di depan 100 orang aku dapat memberikan ini, ya, menghidangkan ini, bagaimana ini? Tapi Elisa kata, berikan pada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan. Dan kalau firman Tuhan diyakini, maka dia akan memberi mukjizat dan Tuhan menyatakan. Akhirnya 100 orang itu bisa makan. Dan di sini kita bisa melihat seorang abdi Allah, kalau diberi persembahan, diberi makan, dia tidak untuk dirinya sendiri, tapi dia dibagikan bagi orang lain, dibagikan. Kalau banyak kelihatannya tidak cukup, Tuhan bisa melipat gandakan, bahkan sampai sisa. Ini terlihat ada satu tipe yang nyata, dan anti tipenya kita bisa melihat bagaimana Yesus dengan ucapan syukur dia memecahkan roti, dan akhirnya 5.000 orang bisa makan, dan 4.000 orang bisa makan roti, semuanya bisa kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Dan ini Elisa pun sisa. Melihat di sini kuasa Tuhan dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Jangan kita khawatir tentang apa yang harus kita makan, kata Yesus, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ya, dari sini kita bisa melihat bagaimana Elisa yang minta 2 bagian roh itu dari Elia, dan Tuhan menunjukkan bahwa penyertaannya itu jelas nyata, bahwa hamba Tuhan yang disertai oleh Allah, yang melayani dengan kuasa, hutang lunas, tidak punya anak bisa ada anak, dan kematian pun ganti kehidupan. Kalau makan membuat maut, ini makan membuat suatu sehat, dan tidak lagi khawatir apa yang harus dimakan. Dan contoh yang baik yaitu perempuan ini memberi tumpahan pada abdi Allah. Dia sungguh-sungguh memberi, ya, tumpahan dan baik. Dan kita terus mau mengevaluasi, apakah saya melayani orang lain disertai kuasa Tuhan. Ya, kita yakin sebagai abdi Allah, hamba Tuhan, doakan orang sakit sembuh, doakan orang yang berhutang lunas, yang mati pun bangkit, dan yang kekurangan makan Tuhan menyediakan.
Dan apakah saya juga saudara suka memberi tumpangan pada abdi Allah dan kita terus melayani. Amin. Kita nyanyikan satu lagu Aku Percaya Ada Mujizat. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Amin.